Hakikat demokrasi di Indonesia kelompok 2 kelas B. Yang beranggota yang pertama Yosi Purba dengan NIM 041, Febriana Alfi Zahra dengan NIM 042, Feza Naura Adia Putri dengan NIM 055, Alvin Maldini dengan NIM 058, Afrisa Mafriatul Aulia dengan NIM 065. Latar belakang, secara histori sistem yang digunakan oleh Indonesia, banyak berbagai sistem yang digunakan. Pada mulanya, menggunakan sistem demokrasi, parlementer, termimpin, dan Pancasila. Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks, dengan berbagai bentuk pemerintah dari monarki hingga demokrasi. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi demokrasi parlementer, lalu demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Reformasi pada tahun 1998 membawa Indonesia menuju demokrasi modern yang lebih terbuka. Saat ini, Indonesia menjalankan demokrasi presidensial yang menjamin kebebasan rakyat berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi yang digunakan demokrasi pada negara saat ini yaitu menggunakan demokrasi presiden yang mana bertujuan untuk bisa mengadilkan dan bisa membantu rakyat seluruh Indonesia. Syarat-syarat sebuah negara menganut demokrasi itu ada 4. Yang pertama itu bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum. Kedua, hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas. Ketiga, kepala negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada Dewan Legislatif. Yang keempat itu ada hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesejahteraan. Dan kelima itu jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat. Kendala-kendala dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pengawasan dalam penghitungan suara. Walaupun sudah ada tim independen yang sesuai dengan mekanisme. Yang kedua, kartu suara tidak sampai pada waktu yang sudah dijadwalkan, terutama untuk daerah terpencil. Yang ketiga, terjadi potensi satu pemilih memiliki kartu suara lebih dari satu. Yang keempat, nuansa money politis sangat kental. Dan yang terakhir, tiap partai politik cenderung melakukan pelanggaran dalam hal kampanye politik. Solusi agar demokrasi berjalan dengan baik, dengan cara kesadaran individu akan hak-hak dan kebebasan dirinya dan hak serta kebebasan orang lain. Yang kedua, sikap kerjasama. Yang ketiga, kemampuan untuk mengemukakan alasan dan kompromi. Keempat, suatu standar hidup yang stabil. Kelima, persamaan kesepakatan dalam bidang ekonomi dan sosial yang wajar. Keenam, sikap kedewasaan yang ditunjukkan karena pengalaman. Dan yang ketujuh, suatu masyarakat beraneka tetapi bebas. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar terkait hakikat demokrasi di Indonesia. Untuk gambar 1 yaitu masalah pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu di Jakarta 2024. Nah, untuk penjelasannya yaitu pemilu 2024 menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Salah satunya yaitu masalah utama keterlambatan pembukaan TPS di banyak lokasi yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemilih. Selain itu ada laporan tentang intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu di beberapa TPS yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam perhitungan suara, beberapa TPS mengalami kendala teknis seperti sulitnya mengakses sistem digital untuk merekam hasil suara. Ada juga kasus di mana pengawas
TPS tidak diberikan salinan hasil perhitungan suara, yang memicu kekhawatiran tentang transparansi. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi terus berkembang, masih ada pekerjaan besar untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan inklusif bagi semua pihak. Untuk penjelasan gambar yang kedua, yaitu memperhatikan momen dari proses pemungutan suara pada pemilu 2009 di Jakarta. Nah, pemilu 2009 di Jakarta ini menghadirkan sejumlah tantangan yang mencerminkan perjuangan demokrasi di Indonesia. Salah satunya yaitu masalah utama adalah banyaknya warga yang kehilangan hak pilih karena kekacauan dalam daftar pemilihan yang tetap. Ini menjadi sorotan karena hak memilih adalah inti dari demokrasi. Kesimpulan, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia mengingatkan terciptanya suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula. Tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri demi terciptanya demokrasi yang semakin sempurna sehingga dinamika yang terjadi di negeri ini semakin menunjukkan tatanan demokrasi. Kami mengambil referensi jurnal tentang hakikat demokrasi di Indonesia. Nah, kami mengambil satu jurnal, yaitu DDA 2021, Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah, volume 7, nomor 1, halaman 1-9. Cukup sekian, terima kasih untuk presentasi kali ini.